Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pemotor di Tulung Agung tewas usai jatuh ke tepi jalan raya akibat tersenggol bus penumpang. Belasan siswa SMP di Surabaya positif narkoba usai BNN menggerebek kampung narkoba. Napaktilas perjuangan para pahlawan, 6.000 lebih peserta ikut gerak jalan Mojokerto Surabaya sejauh 55 km. Kecelakaan yang melibatkan bus penumpang kembali terjadi di Kabupaten Tulung Agung. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlibat insiden dengan bus Harapan Jaya. Dan kini supir bus telah ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Bus penumpang Harapan Jaya menyenggol sepeda motor yang dikendarai Julianawati bersama anaknya. Senggolan terjadi saat kedua kendaraan melaju searah dan bus berusaha mendahului motor. Akibatnya pengendara motor jatuh ke badan jalan dan mengalami luka parah di kepala hingga meninggal dunia. Sementara anak korban menderita luka ringan pada bagian kaki. Usai insiden itu, sopir bus Kris Wahyudi, warga Kediri, berhasil ditangkap. Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP Taufik Nabila mengatakan, pengemudi bus telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukuman bagi tersangka adalah 6 tahun penjara. Bapak Kris Wahyudi, umur 46 tahun, supir bus PO Harapan Jaya. Itu kita sudah lakukan menjadikan tersangka. Sehingga pada sore hari ini kita sudah hadirkan untuk tersangka yang nanti malam kita akan lakukan penahanan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kecelakaan yang mengakibatkan armada bus Harapan Jaya di wilayah Tulung Agung. Sebelumnya kecelakaan maut juga terjadi pada 31 Oktober 2025 di Jalan Pahlawan Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru. 2 pengendara motor meninggal dunia, 1 lainnya mengalami luka. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulung Agung. Belasan remaja yang masih berstatus pelajar SMP di Surabaya positif menggunakan narkoba. Fakta tersebut terungkap usai polisi menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Surabaya. Usai menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti pada 7 November lalu, petugas BNN Provinsi Jawa Timur merilis 2 tersangka berinisial AK dan AH. Keduanya terbukti menyimpan 11 paket sabu-sabu siap edar. Selain itu, petugas juga melakukan tes narkotika terhadap 50 pelajar SMP dan SMA yang berada di lokasi tersebut. Hasilnya, 15 siswa SMP terbukti sebagai pengguna aktif narkotika. Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Brigjen Polisi Budi Mulyanto mengatakan, kondisi sangat mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Fakta tersebut menunjukkan penyalahgunaan narkoba sudah menjalar ke anak usia sekolah. BNN akan melibatkan 4 elemen utama dalam penanganan penyalahgunaan narkoba sejak dini, yaitu anak, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, upaya penindakan para pengguna dan pengedar narkoba yang ditemukan di Jalan Kunti tidak hanya berhenti pada penangkapan, namun juga pembinaan dan rehabilitasi bagi pengguna. 1, kita kerjakan anaknya dulu, ya kan? Anaknya dulu nih. Yang kedua, ikut sertaan orang tua. Oke. Kemudian lingkungan sekolah, baru lingkungan masyarakat. 4 ini yang harus kita kerjakan bersama bagaimana untuk mengentaskan, menyelamatkan adik-adik kita ini dari ketergantungan narkotika. Ingat, 50 orang sampling, 15 orang adalah pengguna aktif daripada narkotika di usia SMP. Ini satu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama. Kita harus mempunyai satu misi untuk menyelamatkan mereka.
Jalan Kunti di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya merupakan kawasan merah peredaran narkoba. Kampung padat penduduk di wilayah Surabaya Utara itu kemudian dikenal dengan kampung narkoba, sehingga petugas seringkali menangkap pengedar maupun pengguna narkoba di kawasan tersebut. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Sebanyak 6.000 lebih peserta mengikuti gerak jalan Mojokerto Surabaya yang digelar Sabtu malam. Gerak jalan yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan itu bukan sekedar olahraga biasa, namun penuh syarat makna napaktilas perjuangan para pahlawan. Start gerak jalan ini dimulai dari kantor Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto dan berakhir di Tugu Pahlawan Surabaya. Gerak jalan kali ini diikuti sebanyak 6.603 peserta, terdiri dari 2.500 lebih peserta perorangan, 37 regu pelajar, 261 regu umum, serta 15 regu TNI Polri. Tak hanya gerak jalan, panitia juga membuka kategori sepeda yang menarik minat peserta dari berbagai daerah. Antusiasme ini menegaskan bahwa gerak jalan Mojokerto Surabaya atau GMS bukan sekedar lomba fisik, melainkan tradisi yang telah mendarah daging di Jawa Timur. Sebuah agenda untuk merawat ingatan kolektif tentang semangat perjuangan. Sejarah dan makna perjuangan GMS merupakan napaktilas perjuangan para pahlawan. Jalur Mojokerto Surabaya digunakan oleh pasukan pejuang di masa penjajahan untuk mengirim pesan, logistik, dan bantuan pasukan menuju Surabaya, kota yang hari ini dikenal sebagai kota pahlawan. Selain itu, menurut salah satu peserta, rute puluhan kilometer ini mencerminkan koridor historis yang penuh kisah pengorbanan melalui penyelenggaraan modern. Peserta seakan diajak berjalan di atas sejarah. Mulai era Majapahit, pra-kemerdekaan, epicentrum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, hingga Jawa Timur masa depan. Tadi berangkat dari mana, Pak? Dari Mojokerto, Surodinawan, sampai sini jam 6. Jam 2 dari sana, jam 6 sampai sini. Berhenti berapa kali, Pak? 4 kali. 4 kali. Saya berangkat dari Mojokerto jam 1.30. Ini menempuh jarak berapa kilo ini, Pak? 56 kilo. 56 kilo, Pak. Iya. Pak, ini satu rombongan berapa orang? Hanya cukup 5 aja. Zona-zona ini dirancang agar peserta mengenali jejak perjuangan lewat pengalaman langsung, menjadikan GMS sebagai ajang edukasi sejarah sekaligus refleksi nilai patriotisme dan nasionalisme. Melalui agenda tahunan ini, setiap hari pahlawan 10 November, semangat kepahlawanan tetap hidup dan menginspirasi generasi muda dalam menjaga nasionalisme dan patriotisme. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.